Ketika sampai, subhanallah, Masjidil Aqsa berdiri dengan megah. Tapi bersahaja dan takbir pun ikut berkumandang. Saya juga gak bisa untuk menahan haru. Bayangkan, berdiri di tempat para nabi berdiri, salat di tempat Rasulullah SAW pernah mi'raj, dan disinilah beliau naik ke langit. Guys, ini diperjuangkan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh itu angin Al-Quds atau Yerusalem membelai wajah dengan lembut. Rasanya seperti sapaan dari langit, seperti sambutan dari sejarah yang panjang. Guys, ini perjalanan kita pertama kali sholat subuh di Aqsa, di hotel. Kalau Anda lihat guys, mungkin belum mau duluan. Bunyinya tuh. Jam menunjukkan dini hari, jalanan masih gelap, tapi kami melangkah perlahan menuju sebuah tempat yang sejak kecil hanya saya dengar lewat cerita guru ngaji dan ceramah ustadz. Kita sama sekali belum pernah menapaki jalan ini sebelumnya. Ini suasana paginya seperti ini guys, tanah kecintaan dan yang diperjuangkan semua orang. Kita juga belum pernah lihat Aqsa secara langsung, ini baru mau pertama kali. Excuse me, where's Masjidil Aqsa? At that gate? Thank you very much. Assalamualaikum. Masya Allah, saya masih gak percaya ini. Ini bukan mimpi ya, ini nyata. Kami berjalan kaki bersama saudara-saudara dari berbagai penjuru dunia. Gak ada yang banyak bicara, semua tunduk, khusyuk. Seolah bumi pun ikut menyimak. Karena yang bersolat di masjid ini hanya mereka yang berziarah. Langkah kaki ini terasa berat, tapi penuh makna. Karena ini bukan sekedar perjalanan, ini ziarah hati guys, menuju tempat suci ketiganya umat Islam. Ketika sampai, subhanallah, Masjidil Aqsa berdiri dengan megah. Tapi bersahaja dan takbir pun ikut berkumandang. Saya juga gak bisa untuk menahan haru. Bayangkan, berdiri di tempat para nabi berdiri, salat di tempat Rasulullah SAW pernah mi'raj, dan disinilah beliau naik ke langit. Guys, ini diperjuangkan banyak orang. Allahu Akbar. Masjidil Aqsa ini bukan hanya sekedar bangunan, ia adalah saksi. Saksi dari perjalanan spiritual Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj. Malam ajaib yang membawa beliau dari Masjidil Haram ke sini, lalu ke langit ketujuh. Tapi sejarahnya lebih dalam lagi. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah.
Namun, jalan sejarah nggak selalu tenang. Masjidil Aqsa sempat jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099. Mereka menjadikannya markas, bahkan sempat mengubahnya menjadi gereja. Namun atas izin Allah, di tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya kembali. Tangis kemenangan, takdir menggema, dan Masjidil Aqsa kembali dalam dekapan umat Islam. Tahu nggak kalian? Masjidil Aqsa bukan hanya satu bangunan saja. Ini adalah kompleks suci lebih dari 140.000 meter persegi, mencakup Dome of the Rock yang berkubah emas, Masjid Qibli yang berkubah hitam, dan berbagai bangunan suci lain di sekitarnya. Dan kalau kita sholat di sini, pahalanya sama seperti sholat 500 kali lipat dibanding masjid biasa, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Masjidil Aqsa juga ada mimbar legendaris, yaitu mimbar Salahuddin yang dibangun khusus untuk menyambut pembebasannya. Sayang, mimbar aslinya hancur akibat kebakaran di tahun 1969. Namun kini udah direkonstruksi lagi. Dan lebih menyayat lagi, Aqsa hari ini berada dalam tekanan, dikelilingi konflik, dijaga ketat, dan seringkali ditutup paksa. Tapi semangat umat Islam tidak pernah padam. Oke, kita masuk ke Aqsa, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya duduk di sudut masjid menatap langit. Ada rasa yang ingin saya ungkapkan. Di sini saya ngerasa kecil banget, tapi juga dekat. Dekat dengan sejarah, dekat dengan Rasulullah SAW, dekat juga dengan Allah. Ini kontak resmi, Bu ya? Iya, ini kota resmi. Oh ya, kalau ingin memberikan bantuan untuk Masjidil Aqsa lewat kota ini, jangan pribadi, jangan ke tangan-tangan, ya. Ke sini masukkan. Bismillah. Sini boleh uang apa saja, mau rupiah, mau dolar, mau rial, ya. Silakan dimasukkan sini. Dan kotaknya main besar. Harusnya di Indonesia buat kotak yang segede ini. Masya Allah, jamaah kita semuanya antusias untuk membantu imarah Masjidil Aqsa. Nah, siapa saja yang ingin mendapatkan pahala yang melimpah, maka bantulah Masjidil Aqsa kita. Beda dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, memang dikelilingi oleh negara kaya-kaya dan orang-orang yang kaya-kaya. Kalau di sini, kalau tidak orang yang datang macam kita, maka siapa lagi? Semoga Allah memuliakan. Tanya Ustaz. Ya. Kalau orang yang sholat di sini pahalanya kita kenal juga, dapat juga. Masya Allah. Rasulullah menyebutkan siapa yang sholat di sini dapat doa dari Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad mengaminkan. Apa doanya? Ya Allah, semua yang masuk dari rumahnya datang niatnya sholat 2 rakaat saja di sini, maka izinkan ya Rabb, dia keluar dari masjid ini, semua dosa yang pernah dia buat dalam hidupnya Engkau ampuni seluruhnya. Amin, amin ya Dan 2 Rabb. rakaat gimana kalau lebih ya? Yang sedekah di sini, Maka otomatis siapapun yang sholat di sini, pahalanya dapat. dia dapat pahala semua orang yang sholat di sini. Yang tadarus, Yang tidak rusak dapat pahalanya. Orang yang zikir sini, yang itikaf sini dapat. Oleh karena itu kata Rasulullah, minimal yang bisa kamu lakukan kalau kamu tidak memiliki apa-apa untuk membebaskan, merdekakan, adalah bantulah untuk perawatan Masjidil Aqsa kita agar orang bisa ibadah di sini. Gitu, Masya Allah. Mas Ari. Siap Ustaz. Ya. Ya Allah, Alhamdulillah. Perjuangan sama ini. Kita jadi sini. Insya Allah. Bisa kita lihat bagaimana indahnya masjid yang dipertahankan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Masya Allah, begini guys. Ini tempatnya yang akan menjadi tempat destinasi teman-teman semuanya insya Allah nih. Saya sadar
Banyak dari kita yang bisa pergi ke tempat-tempat megah di dunia, tapi nggak semua diberi kesempatan menginjakkan kakinya di tanah para nabi ini. Maka ketika Allah izinkan saya sampai di sini, saya cuma bisa sujud, saya bersyukur. Teman-teman cerita untuk semua, jika ada doa yang harus terus kita panjatkan, maka doakanlah Masjidil Aqsa. Doakanlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doakan agar cahaya Islam terus menyala di tempat suci ini. Dan semoga Allah juga mengundang langkah-langkah kalian untuk suatu hari berdiri di sini, bersujud di tempat para nabi bersujud. Amin ya rabbal alamin.